Baik, langsung saja kita akan minta pendapat dari para narasumber. Ke Bang Andre, mungkin tadi Bu Kony sudah memberikan masukan tentunya, dan juga prihatin dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan saat ini. Jangan belanja asal-asalan, itu salah satu poin penting yang harus dilakukan, Bang Andre. Ya, tentu Pak Prabowo tidak akan mungkin belanja asal-asalan. Yang tadi seperti yang saya jelaskan, ya seluruh belanja tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan postur pertahanan kita. Tentu seluruh pembelanjaan tentu akan dikoordinasikan dengan 3 matra dan user-usernya. Apakah produk ini bisa dipakai atau tidak? Ya, itu pertama. Yang kedua, sekali lagi, tentu apapun yang akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan tentu tidak akan melanggar undang-undang, dan tentu akan dikonsultasikan dengan Komisi 1 DPR RI dalam rapat tertutup. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa saya memang tidak banyak tahu ya Mbak Putri, tapi sebagai anggota Komisi 6 DPR RI, saya benar mendengar langsung keterangan Dirut Pindad Pak Abraham Mose yang sangat memuji Pak Prabowo, Kementerian Pertahanan, bahwa komitmen Kementerian Pertahanan saat ini benar-benar komit membeli produk industri pertahanan dalam negeri. Ini komitmen terbaik dan terbesar dalam sejarah berdirinya Pindad di Indonesia. Itu yang saya tangkap sebagai anggota Komisi 6. Baik, selanjutnya Kang Farhan. Bang Andre ini kok udah ngomong politik hebat banget. Udah lupa kali, sekarang udah lewat masa kampanye, Bos. Baiklah, kita masa kerja sama-sama ya. Jadi memang bahwa dilihat dari komitmen terhadap industri pertahanan dalam negeri luar biasa. Tetapi tentu ada 2 langkah lain yang perlu dipastikan. Pak Prabowo harus segera memastikan status kita dengan KSF Korea. Mau diterusin atau mau di stop. Itu penting sekali. Kemudian mengenai pembelian alutsista yang impor, itu bagaimanapun juga sekarang ini memang kita di Komisi 1 belum melihat ada pola pembelian ataupun pola pengadaan alutsista yang komprehensif. Terus terang, kita ini orang sipil, mewakili rakyat. Kita belum bisa dibikin mengerti. Ini mau kemana nih? Kalau kita mau beli pesawat seperti apa? Kalau kita mau menguatkan angkatan laut apa? Nah, itu yang saya kira pekerjaan rumah terbesar untuk tahap 2 dan tahap 3. Tahap pertama industri pertahanan dalam negeri sudah bagus. Baik, selanjutnya Pak Sulaiman Ponto, silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi bagi saya, kita sudah berkomitmen untuk ke depan tidak lagi kan sudah mengurangi penggunaan pesawat bekas. Jadi kalau sekarang mau beli pesawat bekas lagi, menurut saya sebaiknya ditunda dulu lah. Karena undang-undang komitmen kita tidak akan lagi menuju ke sana. Jadi marilah kita, kalau kita tidak pernah maju mau beli pesawat yang baru lah, kapan lagi? Kembali lagi ke pesawat bekas. Jadi sebaiknya ditunda sajalah dulu, mari kita bicara baik-baik, melihat anggaran, bagaimana kita membeli pesawat yang baru lah ke depan. Masa bekas terus? Terima kasih Bu, gitu aja. Baik, silakan Bu Kony terakhir penutup. Tadi seperti disampaikan oleh saya sendiri, kemudian didukung oleh Pak Farhan, ini apa kabarnya dari KFS, KIX kita? Karena jangan sampai juga itu uang negara sudah habis berapa, kita minta pertanggungjawaban, dan itu akhirnya tanggung jawabnya di KKIP. Dan KKIP yang dibubarkan, lalu kabarnya KFS, KIX juga hilang. Kedua, kita mesti berani meminta proses procurement yang jelas, dan ini harus dibantu oleh BPK. Karena 2 hal, bukan saja masalah keuangannya, tapi juga masalah transfer teknologinya seperti apa. Karena begini ya, setiap sen uang rakyat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau memang defense spending itu adalah untuk investasi, maka ekonomi benefit apa yang akan dimiliki Indonesia. Sekali lagi, sistem procurement itu harus smart dan accountable, dan itu yang perlu sekarang dilaksanakan dan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Jadi tidak bisa tiba akal, pengen apa, ngeliatin display bagus, langsung pengen dibeli gitu. Sekali lagi, Pak Menteri Pertahanan bukan lagi Dirjen Kopassus, dan Pak Jokowi bukan mertuanya. Jadi sudah berbeda ceritanya, sehingga harus sangat hati-hati dengan pertanggungjawaban ini.
Baik, Demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Koni. Kita nanti akan menunggu bagaimana kelanjutan dari rencana ini. Dan sekali lagi terima kasih juga kami ucapkan kepada Kang Farhan, kemudian Pak Sulaiman Poto dan juga Bang Andre Rosiade. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Perbincangan ini pemirsa sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama rekan saya Ana Telita. Selamat malam, sampai jumpa.